Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah takdirkan kita malam ini bisa hadir di haul pertama almarhumah Mbak Nuyah binti Haji Abdul Hamid alias Engkong Ubay. Haul. Siapapun yang mengadakan haul ini adalah tanda bahwa yang ngadain benar-benar cinta kepada siapa yang dihaulin. Kalau memang ide haul ini dari Engkong Ceplik, menunjukkan beliau cinta sama almarhumah. Kalau ide ini dari putra-putra beliau, berarti tanda putra-putra beliau cinta kepada beliau. Andai kan tidak ada rasa cinta, jangankan setahun, boleh jadi baru sehari 2 hari udah dia lupain. Mengingat saudara kita, lebih-lebih orang tua kita, istri kita, suami kita yang sudah meninggal, ternyata itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu selalu mengingat orang tua beliau. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Rasulullah pernah ziarah ke makam ibunda beliau. Pada saat ziarah itu, Rasul didampingi oleh beberapa orang sahabat. Kira-kira antara Rasul ziarah dengan wafatnya sang ibunda itu rentang berapa puluh tahun? Puluhan tahun. Sang ibunda Rasul wafat, Rasulullah usia 6 tahun paling tua. Ada yang nyebut 4 tahun, 2 tahun. Ketika beliau ziarah, beliau sudah diangkat sebagai Rasul. Beliau menziarahi kubur ibunda beliau, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah Muhammad SAW masih mengingat-ingat ibunda beliau. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abka man hawlah. Summa qala ista'dhantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li. Summa ista'dhantuhu fi an azura qabraha fa'adhina li. Fazurul kubur fa innahu tudzakirul akhirah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sang sahabat berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunda beliau. Ini sudah puluhan tahun, lebih dari 40 tahun Rasul masih menziarahi kubur ibunda beliau. Di antara rutinitas Rasul menziarahi makam sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau ada orang bilang ziarah kubur itu bukan sunnah Rasul, jangan percayai omongan itu. Kalau ada yang bilang ziarah kubur bukan sunnah Rasul, jangan percayai omongan itu. Walaupun yang ngomong itu profesor kayak, hadis-hadis berkaitan dengan ziarah kubur itu sangat banyak. Ketika Rasul baru sampai di kuburan ibunda beliau, fabaka, kata sahabat Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Wa abka man haulah, para sahabat yang mengiringkan beliau ikut menangis. Dari sini saja kalau kita ditanya apa hukumnya ziarah kubur lalu kita menangis, boleh nggak? Boleh. Asal nangisnya jangan tangis
kayak di film. Tangis dibuat-buat, tangis betul-betul mengingat almarhumah. Boleh jadi sebagai anak kita ziarah ke orang tua, kita ingat betapa dulu kita lebih banyak teledor, lebih banyak nyakitin dibanding nyenengin. Kita sadar, kita ziarah kuburnya, kita doakan, kita nangis. Ketika Rasulullah menangis, para sahabat yang mengiringkan beliau ikut menangis. Ini kira-kira sahabat nangis kenapa ini? Boleh jadi nangis toleran. Masa Rasulullah nangis mereka nggak ikut nangis? Boleh jadi. Kenapa Rasulullah menangis? Apa sedih karena ibunda beliau sudah wafat? Kecil kemungkinannya beliau menangis karena sedih. Udah puluhan tahun. Jawaban kenapa beliau menangis ada di ucapan sabda beliau berikutnya. Ketika beliau sudah dapat mengendalikan perasaannya, beliau bersabda, "Ista'adantu Rabbi fi an astaghfiralaha falam yu'dan li." Sesaat tadi aku minta izin pada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memohonkan ampun buat ibundaku. Ternyata falam yu'dan li, Allah nggak berikan izin kepadaku. Kira-kira kenapa Rasulullah memohonkan ampun buat ibunda beliau oleh Allah nggak diizinin? Kenapa kira-kira? Jangan katakan ibunda beliau kafir, tapi jangan pula katakan ibunda beliau mukmin. Yang jelas orang tua Nabi hidup di masa fatrah, di masa kosong dari dakwah Nabi dan Rasul. Dan setiap orang yang hidup di masa fatrah tidak pernah mendapatkan dakwah Islam, orang seperti itu oleh Allah akan diperlakukan secara khusus, tidak disiksa oleh Allah. Di surah Al-Isra itu ada ayatnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Aku tidak akan pernah menyiksa siapapun manusia sebelum aku kirimkan utusanku untuk menyampaikan ajaranku kepada dia. Termasuk saat ini, andaikan ada di antara kita dari lahir kuping udah nggak fungsi, mata nggak fungsi. Kalau kita punya kenalan orang seperti itu, kita mau memperkenalkan Islam itu gimana? Kita ngomong, dia nggak dengar. Kita pakai bahasa tubuh, dia nggak lihat. Nah, orang seperti itu nggak ada dosa. Apapun yang dia perbuat, nggak ada hukum di hadapan Allah. Untuk orang yang seperti itu akan diperlakukan khusus. Demikian juga orang tua Nabi. Ayahanda Nabi, ibunda Nabi sudah wafat sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Sebelum Rasulullah mendakwahkan Islam. Karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih memilih orang tua Nabi, bukan orang kafir. Bahkan tidak sedikit kalangan sufi yang menilai orang tua Nabi Muslim. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Kemungkinan nangisnya Rasul karena itu minta izin mendoakan orang tua, Allah nggak izinkan. Summa asta'dintuhu fi an azura qabraha. Lalu aku minta izin pada Allah untuk menziarahi kubur beliau. Fa'adinali, Allah izinkan aku untuk menziarahi kubur ibundaku. Kalimat berikutnya perintah Rasul untuk kita, fazurul kubur, kalian semua ziarah kuburlah. Fa'innahu tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur akan dapat mengingatkan kalian akan adanya hari akhirat, hari kiamat. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi adanya haul ini menggambarkan bahwa engkau cepli keluarganya cinta kepada almarhumah. Saya akan fokuskan almarhumah sebagai orang tua.
bukan sebagai istri dari engkau. Almarhumah sebagai orang tua. Yakin seluruh kita punya orang tua, baik mereka masih hidup atau yang sudah wafat. Kalau kita bilang yang sudah mati, boleh nggak? Boleh. Nggak pantas. Sama orang tua sendiri gunakan adab. Walaupun mati, wafat itu satu bahasa, artinya sama. Tapi dalam bahasa, rasa bahasa, wafat lebih halus dibanding mati. Atau meninggal dunia masih lebih halus dibanding mati. Beradab dalam berbahasa, ini salah satu ajaran Islam. Beradab dalam berbahasa, salah satu ajaran Islam. Nah itu suku apapun kita, ketika kita tahu ini bahasa adat tertentu yang baik, pertahankan. Ketika kita sadar ada adat kita yang bahasanya ternyata kurang baik, tinggalkan. Jangan mentang-mentang bangga dengan adat kita, walaupun secara syariat itu nggak beradab, bahasa tetap kita pakai. Jangan. Jadi adab dalam berbahasa salah satu ajaran Islam. Bahkan ayat pertama yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat tentang adab berbahasa. Di Al-Baqarah. Ayat pertama yang diawali kalimat ya ayyuhalladzina amanu, materinya adab berbahasa. Asbabun nuzul dari ayat itu, dulu sahabat-sahabat Nabi sering berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ra'ina. Ini awalnya bahasa Arab. Ternyata ada bahasa Yahudi, bahasa Ibrani mirip dengan itu, ru'una, artinya beda jauh. Kalau ru'ina artinya, wahai Rasulullah, perhatikan kami. Tapi dalam bahasa Ibrani, ru'una artinya lo goblok. Ketika orang Yahudi melihat kok ada sahabat Nabi mengucapkan Rasul, ya Rasulullah ra'ina, orang Yahudi merasa punya kesempatan untuk jelek-jelekin Rasulullah. Mereka orang Yahudi ikutan ngomong, ya Rasulullah ru'una. Ada seorang sahabat Nabi yang ngerti bahasa Ibrani. Dia kaget. Ngomong apa lu? Sekali lagi lu ngomong gitu ke Rasulullah, gua hajar lu. Rasul nggak ngerti apa arti ru'una bahasa Ibrani, tapi ini sahabat ngerti. Semenjak saat itulah Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan lagi kalian katakan kepada Rasulullah ra'ina. Semenjak kasus itu, bahasa ra'ina dari bahasa Arab dicabut dari Islam. Nggak boleh lagi diucapkan oleh orang Islam, apalagi kepada Rasulullah. Karena ternyata bahasa ra'ina ada kemiripan dengan bahasa Ibrani, ru'una, yang artinya berbeda jauh. Jadi berbahasa beradab dalam berbahasa, itu salah satu dari ajaran Islam. Karena itu anak-anak kita, ajarin berbahasa yang baik. Ajarin bahasa yang baik. Kalau kita perhatikan di masyarakat, Masya Allah, anak-anak kecil bahasanya ikut bahasa YouTube nggak karu-karuan. YouTube lebih banyak jadi guru dibanding guru yang sebenarnya. Karena itu anak-anak kita mungkin dilarang untuk nggak ber-HP, nggak gampang, paling tidak kendalikan. Jamaah dan Allah ya kemajmain. Saya akan bicara sebagai almarhumah, sebagai orang tua. Karena siapapun kita semuanya punya orang tua. Salah satu di antara ajaran dasar Islam adalah kewajiban berbakti pada orang tua. Kewajiban berbakti pada orang tua. Ada 4 ayat di seluruh Al-Quran
di mana perintah untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, disandingkan perintah berbakti pada orang tua. Ada di Al-Baqarah ayat 83, di An-Nisa ayat 36, Al-An'am ayat 151, Al-Isra ayat 23. Ingat, bisa ngulangin nggak? Ada 4 ayat. Di surat apa aja tadi? Nggak apa-apa, lupa. Ustadz yang jangan lupa. Saya bacakan yang di Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك Rabbmu Tuhanmu telah menetapkan, telah mewajibkan alla ta'budu illa Iya. Jangan pernah menyembah siapapun kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana, dan selalulah berbuat baik pada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, boleh jadi salah satu dari keduanya usianya sampai lanjut bersama kalian anak-anak, au kilahuma, atau dua-duanya sampai usia lanjut, fala taqul lahuma uffin, jangan pernah kamu membentak. Kira-kira anak engkau ceplik ada nggak pernah membentak orang tua? Lebih-lebih membentak almarhumah, anak membentak nyaknya. Na'udzubillah. Wa qul lahuma qawlan karima, selalulah ucapkan tutur kata yang indah, yang mulia pada kedua orang tua. Jamaah dan Allah ya kemajmain. Di ayat ini Allah nggak bedain antara babe sama nyak, antara ramane sama biunge, nggak dibedain. Orang tua berbaktilah, berbuat baiklah, baik dalam perilaku, baik dalam tutur kata. Bapak, ibu, abi, umi, babehnya nggak dibedain di Al-Quran. Pembedaannya baru ada dalam hadis, bahwa ketaatan, kebaktian anak kepada ibu harus lebih hebat dibanding kebaktian anak kepada bapak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah, man abirru? Qala ummah. Qala summa man? Qala ummah. Qala summa man? Qala ummah. Qala summa man? Qala abak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Statusnya sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man abirru? Di antara orang tua, bapak ibu, siapa yang harus lebih aku berbakti kepadanya? Kalau Rasulullah menjawab, ummah, nyak lo. Ditanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Biungmu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Simbokmu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Jadi di hadis dibedakan kebaktian anak kepada orang tua, terutama kepada ibu, itu harus lebih. Jadi kalau rata-rata anak lebih dekat kepada emaknya dibanding bapaknya, itu nggak masalah.
Anak harus lebih berbakti kepada enyaknya dibanding kepada bapaknya. Dan bapak nggak perlu cemburu. Ini Rasulullah yang menentukan. Jamaah dan Allah ayakum ajmain. Bakti pada orang tua, tingkatan kewajibannya tidak beda jauh dengan perintah menyembah Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu pun. Yakin ketika sebagai anak kita selalu melakukan sesuatu yang bikin orang tua sebel, mengerjakan sesuatu yang bikin orang tua marah, mengucapkan kalimat-kalimat yang bikin orang tua enggak senang. Kira-kira ketika sebagai anak perilaku kita, tutur kata kita ke orang tua seperti itu, orang tua bakal ridho sama kita atau tidak? Untung banget kita anak yang sering bikin sebel orang tua tetap ridho, tetap seneng sama kita. Untung banget itu. Tapi yakin mayoritas orang tua ketika anaknya nyebelin, disuruh nggak pernah nurut, orang tua nggak bakalan ridho. Dan orang tua yang tidak ridho terhadap anak karena perilaku anak yang nggak benar, yang nggak berbakti, orang tua nggak salah. Dan orang tua seperti itu didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah ketika perilaku kita nggak benar, menyebabkan orang tua kita nggak ridho kepada kita. Dalam hadis sahih an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan oleh Imam Al-Hakim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah ada di belakang keridhaan orang tua. Ketika orang tua nggak ridho kepada kita sebagai anak, karena kita tidak berbakti pada beliau, karena kita nggak baik sama beliau, maka jangan pernah mengharapkan keridhaan Allah diberikan pada kita. Itu hadis sahih. Nah, itu kalau ada seorang anak lulusannya tinggi S3, nyari kerja nggak dapat, hidupnya ngeblangsak terus. Yang harus dilihat, jangan-jangan orang tuanya nggak ridho sama dia. Bahkan ada seorang tabi'in yang jadi waliullah karena orang tuanya ridho banget. Uwais Al-Qarani. Beliau hidup di masa Rasul tapi tidak disebut sahabat karena beliau tidak sempat berjumpa dengan Rasul. Tabi'in. Beliau seorang wali besar dan beliau oleh Allah diangkat menjadi wali kekasihnya karena selalu mengharapkan keridhaan orang tuanya. Ibundanya satu-satunya, ayahnya sudah jauh lebih dulu wafat. Beliau rela mengorbankan kepentingan diri demi enyaknya, demi ibundanya. Jadi kalau kita sebagai anak menjalani kehidupan kita kok susah terus, dagang nggak pernah laku, modal sudah habis, yang pertama harus dilihat, jangan-jangan orang tua kita belum ridho pada kita. Atau sebaliknya kita saat ini sebagai orang tua, kok anak kita nggak nurut sama kita, nggak berbakti sama kita, bandel banget. Jangan salahin si anak. Kembali ke diri kita. Jangan-jangan dulu kita sama orang tua kita tidak berbakti. Ketika kita sebagai anak nggak berbakti pada orang tua kita, nggak baik sama orang tua kita, besar kemungkinan nanti anak kita tidak akan berbakti pada kita.
Ada satu hadis. Hadis ini bersumber dari dua orang sahabat Nabi, sahabat Jabir bin Abdullah dan sahabat Abdullah bin Umar. Riwayat At-Tabrani, Al-Hakim juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian pada orang tua kalian, niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Jadi berbakti pada orang tua, selalu nyenengin orang tua, selalu berbuat baik pada orang tua, kewajibannya sejajar dengan perintah menyembah Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu pun. Bagaimana kalau dulu kita sebagai anak bandel, kita selalu nyakitin orang tua, dan kebetulan saat ini kita nyadar orang tua kita udah wafat. Kita sadar kita pengen nebus kesalahan dulu, kita pengen berbakti sama orang tua, tapi orang tua kita udah wafat. Apa yang harus kita lakukan? Jemaah dan Allah yakum ajmain. Ternyata kewajiban berbakti pada orang tua tidak cuma berlaku ketika beliau masih hidup, bahkan ketika beliau sudah wafat pun kewajiban berbakti tetap berlaku. Kewajiban berbakti tetap berlaku. An Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun min bani Salamata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahmil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan juga oleh Imam Al-Hakim Sahih. Dari sahabat Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang sahabat dari Bani Salamah, dari kabilah Bani Salamah menghadap Nabi. Lalu sahabat ini ngajuin pertanyaan, ya Rasulullah, ketika orang tuaku sudah wafat, apakah masih ada kewajiban berbakti pada keduanya? Dan bagaimana caranya? Jawaban Rasul, na'am, iya. Walaupun orang tuamu sudah wafat, kamu tetap wajib berbakti pada mereka. Pertama, as-salatu alaihim. Berbakti pada orang tua yang sudah wafat dengan cara selalu mendoakan mereka. Wal istighfaru lahuma, lebih khusus doa memohonkan ampun. Doa dari umat Islam buat umat Islam yang lain boleh jadi Allah terima. Akan lebih diterima lagi doa dari anak-anaknya yang soleh kepada orang tuanya. Boleh jadi Ustadz, sekhusyuk apapun doa kepada almarhumah, boleh jadi tidak lebih lancar, tidak lebih diterima dibanding doa dari anak-anak almarhumah. Tadi MC kita sudah nyampein hadis. Hadis dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, dan Imam Ibnu Majah alias Ashabus Sunan. Idza matal insan. Redaksi asalnya idza matal insan.
insan, tapi lebih sering disampaikan idza mata ibnu Adam. In qata'a minhu amaluhu illa min salasin. Jika manusia meninggal, maka terputus semua amalnya. Dia tidak lagi bisa beramal kecuali 3 hal. Satu di antaranya waladin sholihin yad'ulah, anak-anaknya yang selalu mendoakannya. Nah itu malam ini andaikan seluruh anak almarhumah atau yang paling tua mimpin doa untuk almarhumah, insya Allah akan lebih didengar oleh Allah. Atau kalau nanti doa dipimpin oleh Ustaz Ma'lumuddin, anak-anaknya harus lebih khusyuk dalam mengaminkan doa beliau. Jemaah dan Allah ya kemajmain. Jadi kewajiban berbakti pada orang tua walaupun sudah wafat tetap berlanjut, tetap wajib. Pertama dengan selalu mendoakan. Jangan cuma di saat haul doain, sehari-hari di luar itu nggak pernah doain. Jangan. Cara berikutnya berbakti pada orang tua yang sudah wafat. Fa in fadu ahdihima min ba'dihima. Lanjutin semua kebiasaan baik almarhumah. Almarhumah mungkin demen silaturahim ke tetangga, anak-anaknya. Sebagai wujud bakti pada beliau, terusin aktivitas itu. Almarhumah mungkin demen tiap pagi baca Quran, anak-anaknya sebagai wujud bakti, terusin kebiasaan baik itu. Itu wujud bakti. Lalu yang ketiga, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima. Orang tua kita almarhumah, dia rajin silaturahim ke banyak orang, siapa-siapa teman beliau, terusin. Gantikan posisi almarhumah dengan kita silaturahim dengan teman-teman beliau. Niat teman-temannya tetap gua temenin, tetap gua akrabin. Dan yang keempat, wa ikramu shadiqihim, muliakan semua sahabat-sahabat almarhumah orang tua kita. Jamaah dan Allah ya kemajuan. Jadi berbakti pada orang tua, walaupun orang tua sudah wafat, tetap hukumnya wajib. Apakah cuma 4 cara itu? Sudah tentu tidak. Dalam kitab Ar-Ruh fi Arwahil Ahya'i wal Amwat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak mengupas. Di situ banyak dijelaskan bahwa ternyata orang-orang yang sudah wafat ketika diziarahi mereka sangat senang. Mereka sangat gembira. Lebih-lebih ketika yang ziarah itu anak, menziarahi orang tuanya, yakin beliau di alam kuburnya sangat gembira, sangat senang. Jangan ikut pandangan mereka bahwa doain tidak harus dikubur. Dimanapun kita bisa doain. Memang nggak salah. Tapi kalau gara-gara itu terus nggak ada lagi orang yang ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu perintah Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasul rutin setiap malam ziarah kubur sahabat beliau. Di antaranya hadis Bukhari Muslim, Siti Aisyah yang bersaksi bahwa jadwal Rasul di rumahku di tengah malam, di akhir malam, beliau pasti selalu ziarah ke pemakaman Baqi. Itu Siti Aisyah yang bersumpah. Jadi ziarah kubur itu sunnah Rasul dan menjadi kebiasaan Rasul. Sunnah qauliyah iya, sunnah fi'liyah iya. Bahkan Rasul setiap kali melewati kubur, tahu itu kuburan muslim, beliau pasti assalamualaikum. Gimana tulisannya? Daraqaumin mu'minin. Atakum ma tu'aduna gadam mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ada yang hafal enggak?
Kalau nggak hafal tanda jarang ziarah kubur. Itu salam ke ziarah ketika ziarah kuburnya diajarkan oleh Rasul. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna wa dammu ajalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lebih-lebih ketika orang tua kita dikuburkan nggak jauh dari tempat tinggal kita, gampang dijangkau. Kalau perlu seminggu sekali rutinin ziarah, doain di situ. Yakin kalau dulu ketika kita hidup, ketika beliau masih hidup kita kurang berbakti, sekarang setelah beliau wafat kita ziarah kuburnya, kita doakan beliau, itu bisa mengurangi kekurangan kita yang dulu. Yakin beliau bisa senang dengan apa yang kita perbuat. Sebaliknya ketika beliau hidup kita kurang nyenengin beliau, sudah wafat kita juga kurang nyenengin beliau, kurang ziarah ke kuburnya, kurang doain. Mau gimana lagi? Boleh jadi hidup kita akan tetap susah. Jadi kalau ada di antara anak-anak almarhumah yang sampai saat ini kehidupannya kok belum mapan, nyari kerja yang pas belum dapat, sering-sering ziarah kubur. Sering-sering doain almarhum. Syukur-syukur kalau selanjutnya punya rezeki dikit, sedekah jariah niat untuk almarhumah. Insya Allah. Jamaah dan Allah ya ajmain. Sudah 3/4 jam. Udahlah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.